Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan kami yang berjudul Pemanfaatan Telaga Namberan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Karangasem, Kecamatan Palian, pada bentang lahan Ledok atau Cekungan Wonosari. Telaga Namberan. Telaga Namberan merupakan dolin yang terbentuk di area kars. Dolin ini terbentuk ketika ada retakan pada daerah kars yang kemudian runtuh sehingga membentuk cekungan. Sifat cekungan tersebut tidak dapat meloloskan air atau kedap air. Hal tersebut berkaitan dengan komposisi batuan penyusunnya yang kebanyakan berupa batu gamping yang telah mengalami pengangkatan. Sehingga ketika hujan tiba, maka cekungan tersebut akan terisi oleh air. Yang kedua yakni bisa dilihat pada peta tersebut bahwa Ledok Wonosari terletak dibatasi atau dikelilingi oleh rangkaian perbukitan struktural batu ragung di bagian utara dan barat. Kemudian ada juga perbukitan kars Gunung Sewu di bagian selatan dan barat. Administrasi. Pada topik kali ini kami membahas mengenai analisis pemanfaatan Telaga Namberan. Nah, Telaga Namberan terletak di Padukuhan Namberan, Desa Karangasem, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Litosfer. Bentuk lahan ledok atau orang awam menyebutnya dengan ledok, plato, atau cekungan Wonosari. Cekungan Wonosari berbentuk menyerupai mangkok yang berada pada batuan karbonat. Cekungan Wonosari memiliki relief yang dikelilingi oleh perbukitan dengan ketinggian mencapai 150 meter hingga 200 meter dari permukaan laut. Proses awal terbentuknya berupa daratan nyaris peneplain yang kemudian mengalami pengangkatan dan perlipatan. Tidak hanya itu, tidak hanya mengalami pengangkatan, namun juga mengalami perlengkungan atau cekungan sehingga membentuk depresi-depresi yang luas. Pedosfer. Cekungan Wonosari berasosiasi dengan Mediteran merah dan resina pada kawasan Palian Utara, serta grumusol hitam pada Palian Utara. Dengan batuan induk utama yakni batu gamping. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergelombang. Tekstur tanahnya yang mendominasi yakni lempung cenderung halus. Hidrosfer. Di Ledok Wonosari pemunculan air tanahnya secara alami berupa mata air atau spring maupun rembesan atau seepage. Air hujan yang jatuh membentuk telaga kars atau kars lake seperti yang terjadi pada Telaga Namberan. Hal ini dikarenakan adanya lubang ponor yang tersumbat oleh endapan lempung. Atmosfer. Di kawasan Cekungan Wonosari, tepatnya di daerah Kecamatan Palian, umumnya beriklim tropis, dengan curah hujan rata-rata terbilang cukup rendah, yakni 19,75 mm per tahun. Hal ini berdasarkan pada catatan curah hujan stasiun Palian. Suhu udara rata-rata hariannya yakni sekitar 27,7 derajat Celcius. Kelembapan nisbinya berkisar antara 80% sampai 85%. Biosfer. Di Telaga Wonosari, keadaan biosfernya dikelilingi oleh pohon beringin di sebelah timur dan hutan jati di sebelah selatan. Air telaganya dimanfaatkan untuk irigasi sawah non-teknis dan MCK warga. Antroposfer. Masyarakat di Desa Karangasem, Kecamatan Palian itu masih tradisional dan bersifat kekeluargaan. Di masyarakat Desa Karangasem terdapat sebuah tradisi yang dinamakan bersih telogo atau telaga. Tujuannya untuk menjaga kelestarian telaga tersebut. Air telaga selain digunakan sebagai irigasi sawah dan MCK warga juga digunakan sebagai konsumsi. Jadi air telaga ini berperan besar dalam keberlangsungan kehidupan warganya karena merupakan sumber air utama di Desa Karangasem. Namun belakangan ini warna air telaga itu keruh karena digunakan untuk keperluan lain seperti mencuci,
sehingga banyak zat-zat yang masuk dan menjadi keruh, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Akan tetapi, baru-baru ini Telaga Namberan dimanfaatkan juga sebagai objek wisata. Contohnya seperti area pemancingan. Pendekatan keruangan mengenai pola keruangan. Telaga Namberan sendiri terletak di Jalan Raya Panggang Wonosari, kawasan Ledok Wonosari di Kecamatan Palian. Daerah Palian ini berbatasan langsung dengan deretan pegunungan Kars Gunung Kidul. Daerah ini cenderung ke daerah dataran rendah karena permukaannya yang berada di dataran rendah. Terdapat kawasan penduduk yang tidak padat dan hanya ada di bagian timur dari telaga. Mengenai pendekatan ekologis atau aktivitas manusia, di Telaga Namberan sendiri itu lebih banyak digunakan sebagai irigasi pertanian non-teknis. Untuk jenis tanamannya akan menyesuaikan dengan musim yang ada. Sebab apa? Sebab air telaga ini akan berkurang jika musim kemarau tiba. Maka kebanyakan warga akan memilih untuk menanam palawija dan padi di musim penghujan. Slide selanjutnya yaitu topik kajian. Telaga Namberan sendiri berada di koordinat 8 derajat 2 menit 24 detik lintang selatan dan 110 derajat 31 menit 4 detik bujur timur Karangasem Gunung Kidul yang merupakan kawasan Kars. Kawasan Kars sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang dengan baik. Ini menurut Ford dan William 1992. Dengan adanya kelangkaan, maka sumber air itu memiliki angka ketergantungan yang cukup tinggi, terutama di wilayah Kars, menurut Santoso 2007. Kemudian, pemanfaatan Telaga Namberan lebih condong ke MCK, yaitu mandi, mencuci, dan kakus. Selain itu juga untuk membandingkan ternak sebagai sumber air minum ternak dan budidaya ikan konsumsi. Kuantitas air di Telaga Namberan cukup terjaga dengan kondisi airnya berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Terdapat juga pengelolaan secara teknis seperti sumur, isolasi, tanggul, dan penyulingan air. Di sana juga terdapat buffer zone atau zona penyangga, namun hanya terbatas di lingkungan sekitar telaga saja. Berikut adalah gambaran Telaga Namberan. Telaga Namberan itu berbentuk kotak sudut menyudut tidak sejajar dengan luas sekitar 600 meter persegi. Bagian pinggirnya sudah dipasangi paving yang dipasang oleh warga setempat dikarenakan alih fungsi untuk pariwisata, pengembangan pariwisata. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan geografi yang mengarah pada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan dalam kajian ini mengarah pada tempat, yaitu Telaga Namberan sendiri yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pendekatan keruangan adalah suatu metode untuk memahami gejala tertentu pada suatu tempat agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini adalah variabel ruang untuk mendapat posisi utama dalam setiap analisis. Menurut Yunus 2010 halaman ke-44. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.